Oke, kita lanjut lagi tentang teori kepribadiannya Adler. Tadi sudah membahas tentang prinsip-prinsip kepribadiannya ya, yang banyak membahas tentang minat sosial. Nah, di sini kita akan bahas faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri. Tadi yang pertama ada kelemahan fisik yang berlebihan, gaya hidup yang manja, dan juga gaya hidup yang terabaikan. Ini apa sih gitu? Nah, kalau kelemahan fisik ini jelas ada perasaan subjektif yang tidak dapat menyesuaikan diri timbul karena tubuh yang tidak sempurna dan perasaan ini adalah hasil dari daya kreatif. Terkadang hal ini membentuk perasaan inferior yang berlebihan karena mereka berusaha keras untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahan mereka. Mereka menjadi terlalu peduli pada diri sendiri dan kurang mempertimbangkan orang lain. Kita suka melihat ada yang mungkin dia lahir tumbuh dengan ada keterbatasan fisik yang berbeda dengan teman-teman yang mungkin punya fisik yang lengkap. Nah, ketika dia tumbuh besar di lingkungan yang membuat dia semakin merasa inferior gitu. Nah, itu yang akhirnya dia akan cenderung memperhatikan diri sendiri saja, pedulinya sama diri sendiri, dan kurang mempertimbangkan orang lain. Ya, hidupnya, dunianya itu berpusat pada diri sendiri. Gaya hidup manja, individu yang manja itu memiliki minat sosial yang lemah juga. Namun, memiliki hasrat yang kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang sifatnya parasit. Seperti hubungan yang mereka miliki sebelumnya dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Karakteristik yang menonjol dari mereka adalah putus asa yang berlebihan, sering bimbang, galau gitu ya. Terus oversensitif, nggak sabar, dan emosi yang berlebihan. Mereka mengharapkan orang lain untuk merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan mereka. Benar-benar persis kayak kita kalau misalnya ketemu sama orang, ih manja banget sih gitu ya. Karena kalau ciri-cirinya masuk ke sini ya, putus asanya berlebihan, bimbang, oversensitif, nggak sabar, emosinya berlebihan, dan bahkan mengharapkan orang lain buat merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhannya. Ya berarti memang mereka dulunya pernah punya pengalaman dari satu atau kedua orang tua mereka. Yang ketiga, gaya hidup terabaikan alias tidak dicintai, tidak diinginkan. Ini akan membentuk gaya hidup terabaikan. Anak-anak yang disiksa, diperlakukan tidak baik, ini juga akan mempunyai minat sosial yang minim dan cenderung menciptakan gaya hidup terabaikan. Mereka kemudian memiliki minat sosial yang minim, kurang percaya diri, tidak percaya sama orang lain, dan tidak mampu untuk bekerja sama serta merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Nah, ini satu istilah juga yang dimiliki oleh Adler. Kalau Freud itu punya defense mechanism ya yang banyak banget itu. Kalau Adler ini punya yang namanya safeguarding tendencies. Nah, jadi safeguarding tendencies ini membuat manusia mampu menyembunyikan citra dirinya yang tinggi dan mempertahankan gaya hidup yang mereka jalani saat ini. Nah, bedanya defense mechanism itu kan dilakukan secara tidak sadar untuk melindungi ego dari kecemasan. Sedangkan si safeguarding tendencies ini dilakukan secara sadar untuk melindungi harga diri seseorang yang rapuh dari masa lalu dan itu kita tunjukkan di muka umum atau di orang lain. Yang pertama, safeguarding tendencies itu ada membuat alasan atau excuse. Sering ya kita ketemu sama orang-orang yang cenderung untuk melindungi yang paling umum yang sering diekspresikan dalam bentuk ketika dia ngomong, iya bener gitu, tapi kan atau misalnya jika saja, kalau aja tadi dia nggak begini gitu. Selalu ada alasan-alasan dan itu sering banget diungkapkan. Bisa jadi dia sedang melakukan safeguarding tendencies. Bikin alasan atau excuse. Yang kedua ada agresi. Agresi ini ada tiga macam. Yang pertama depresiasi, yaitu kecenderungan untuk menilai rendah pencapaian orang lain dan meninggikan penilaian terhadap diri sendiri. Saya yakin pasti Anda pernah bertemu dengan orang ini. Yang kedua, dakwaan atau accusation, kecenderungan menyalahkan orang lain untuk kegagalan seseorang dan untuk membalas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah. Dan yang ketiga adalah mendakwa diri sendiri atau self accusation yang ditandai dengan menyiksa diri sendiri dan memenuhi diri sendiri dengan perasaan bersalah. Gitu ya. Ada kan kita ketemu biasanya sama orang yang dia, wah ada orang lain sukses tuh rasanya nggak dia gitu doang. Kalau aku lebih hebat dari dia gitu. Ada bahkan yang mungkin sampai balas dendam. Kalau yang ketiga dia menarik diri gitu. Justru menyiksa diri bahwa ya aku yang salah gitu. Ya aku memang kayak gitu sih. Itu terjadi karena aku yang salah. Itu adalah contoh dari agresi.
Nah, terkait dengan menarik diri, nah dari safeguarding tendencies ini ada empat macam. Yang pertama adalah moving backward atau bergerak mundur. Ini kecenderungan seseorang untuk melindungi tujuan fiksional superioritasnya dengan secara psikologis kembali ke tahap kehidupan yang lebih aman dan nyaman. Kayak ya back to masa dia kembali ke mungkin masa remaja buat dia saat itu kayak menyenangkan sekali. Ya sifat-sifat atau perilaku pada masa remajanya muncul lagi. Moving backward. Berdiam diri, standing still, di mana manusia menghindari semua tanggung jawab dengan melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kegagalan. Saya yakin kita juga pernah ketemu atau bahkan mungkin diri kita sendiri pernah ngerasain. Saya kalau melangkah maju daripada takut gagal, udah saya mau di sini-sini aja, bermain aman gitu ya, standing still. Keraguan-raguan atau hesitating, di mana manusia bimbang ketika dihadapkan pada masalah yang sulit dan cenderung untuk melakukan penundaan. Nah, ayo, saya yakin kamu juga pasti pernah ngerasain ini. Menarik diri tapi yang hesitating gitu ya ya. Dengan sengaja, dengan sadar diri kita menunda sesuatu karena ada keraguan-raguan. Dan yang keempat adalah membangun penghalang atau constructing obstacles. Dengan mampu mengatasi masalah, individu melindungi harga diri dan wibawanya. Dan jika gagal untuk mengatasinya, individu selalu bisa mencari alasan. Oke, em, bagaimana penerapan psikologi individualnya Alfred Adler ini? Jadi beliau ini juga membahas tentang konstelasi keluarga. Konstelasi keluarga ini mencakup urutan kelahiran, gender dari saudara kandung, dan rentang usia di antara mereka. Kalau menurut Adler, anak sulung itu punya perasaan berkuasa, superioritasnya kuat, tapi kecemasannya tinggi dan kecenderungan overprotective. Jika anak sulung berusia 3 tahun atau lebih ketika adiknya lahir, mereka akan menggabungkan peristiwa ini ke dalam gaya hidup sebelumnya yang telah terbentuk. Jika gaya hidupnya adalah berpusat pada diri, maka kemungkinan ia akan mengembangkan permusuhan dan marah sama adiknya yang baru lahir. Tapi jika gaya hidupnya adalah kerjasama, sudah terbangun kerjasamanya yang diajari, dicontohkan oleh orang tuanya, maka ia akan menerima adiknya dengan baik juga gitu. Nggak ada rasa kemarahan, rasa iri, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau anak sulung mendapat adik ketika usia kurang dari 3 tahun, maka kemarahan dan sikap permusuhan terjadi secara tidak sadar. Sikap ini akan lebih sulit diubah di kehidupan selanjutnya. Dan anak kedua memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial. Apakah selalu begitu? Enggak juga. Tapi ini menjadi satu alasan juga kalau menurut Adler kenapa jarak antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu sebaiknya setidaknya kurang lebih di usia 3 tahun. Sampai usia tertentu, kepribadian anak kedua akan dibentuk oleh persepsi mereka terhadap sikap anak sulung kepadanya. Jika sikap anak sulung bermusuhan, maka anak kedua akan cenderung menjadi kompetitif atau kecil hati. Tergantung nih, dia akan kompetitif gitu ya, nggak mau kalah, atau sebaliknya dia akan merasa kecil hati. Dan anak bungsu itu punya resiko menjadi anak bermasalah. Perasaan inferiornya kuat gitu ya, kurang mandiri, tapi mereka juga punya kelebihan motivasi tinggi dibanding kakaknya dan lebih ambisius. Anak tunggal itu punya kecenderungan bersaing dengan orang tua, membentuk rasa superioritas yang tinggi, punya konsep diri yang besar, kurang punya sikap kerjasama dan minat sosial, bersifat parasit, berharap orang lain untuk memanjakan dan melindungi mereka. Apakah selalu seperti ini? Tidak ya teman-teman, ini murni teorinya Adler sesuai dengan pengalaman dan juga ya observasi yang dia lakukan. Menurut dia ya anak sulung begitu, anak tengah seperti itu, anak bungsu seperti itu, dan kalau anak tunggal itu ya seperti yang dia jelaskan ini. Yang kedua terkait ingatan masa kecil, Adler menyatakan bahwa ingatan masa kecil konsisten dengan gaya hidup saat ini. Misalnya, ingatan Adler tentang masa kecil mengenai kakaknya yang sehat, sedangkan ia sering sakit. Ingatan ini menunjukkan kepada kita bahwa Adler memandang dirinya sebagai orang yang lemah, tapi mampu bersaing melawan musuh yang kuat. Musuh itu merujuk kepada penyakitnya. Di sisi lain, ingatan ini menunjukkan kepada kita bahwa Adler menerima pertolongan orang lain yang dapat membuatnya punya rasa percaya diri untuk melawan penyakitnya itu. Itu kenapa dia percaya, beliau yakin bahwa ya apa ya yang terjadi di masa lalu, di masa kecil kita dan masih kita ingat sampai sekarang, itu yang akan mempengaruhi gaya hidup kita saat ini. Yang terakhir adalah mimpi. Mimpi memang tidak dapat meramalkan masa depan, tapi dapat menjadi petunjuk untuk memahami dan mengatasi masalah di masa depan. Setiap interpretasi mimpi sebaiknya bersifat sementara dan dapat diinterpretasikan ulang. Oh, satu lagi terkait psikoterapi.
Teori Adler menyatakan bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian, perasaan inferior berlebihan, dan minat sosial yang tidak berkembang. Sehingga tujuan utama psikoterapinya Adlerian ini adalah menumbuhkan rasa berani, memperkecil perasaan inferior, dan menumbuhkan minat sosial. Adler punya moto setiap orang bisa mencapai segala hal, kecuali karena batasan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Adler memiliki metode terapi unik untuk anak-anak bermasalah, yaitu dengan memberi terapi di depan orang tua, guru, dan tenaga kesehatan profesional. Dan beliau percaya bahwa cara ini akan meningkatkan minat sosial anak dan membantu mereka memahami bahwa mereka milik komunitas yang terdiri dari orang-orang dewasa yang peduli. Dalam melakukan psikoterapi, biasanya Adler menetapkan dirinya sebagai teman kerja yang menyenangkan, menahan diri untuk memberi nasihat berlebihan, dan menjunjung nilai pada hubungan antar manusia. Intinya, memperkuat hubungan antar manusia bahwa dia nggak sendiri, ada orang lain yang akan menolong, dan juga yang pasti ada orang lain yang menerima dia. Sekian untuk materi dari Alfred Adler. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi satu bahan diskusi juga ya. Dan ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari teorinya Alfred Adler ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.